Oke, kita lanjutkan. Jadi itu bedanya NTC dengan PTC. Kalau NTC semakin tinggi suhu, semakin rendah arus listriknya, dan semakin rendah tahanannya. Kalau tahanan rendah berarti arusnya lancar mengalir. Tapi semakin rendah suhu, semakin tinggi tahanannya. Kalau tahanan tinggi tentu arusnya tidak lancar lewatnya. Berarti kalau kita analogikan, kalau dengan NTC semakin dingin suhu maka lampunya mati. Semakin panas suhu maka lampunya hidup. Nah, itu ibaratnya. Kalau dengan PTC semakin panas suhu lampunya mati, semakin dingin suhu lampunya hidup. Kebalikan. Oke. Kemudian termistor dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan. Jadi dia prinsipnya mengubah energi listrik itu menjadi hambatan. Ini terbuat dari bahan keramik semikonduktor. Sebenarnya ini bukan mengubah energi listrik, tapi mengubah energi panas lah mungkin bahasanya, mengubah energi panas menjadi hambatan. Kemudian ini keuntungan menggunakan termistor, responnya cepat, harga lebih murah dibanding RTD. Tadi kan ada RTD, resistif temperatur detektor. Kemudian rentang suhunya dari rentang arusnya ini, rentang nilai resistansinya, tahanannya itu dari 2000 ohm hingga 10.000 ohm. Kemudian dia lebih sensitif. Ada juga sensor ini yang tidak sensitif, misalkan sudah terasa panas tapi responnya belum ada, itu berarti namanya sensornya tidak sensitif. Jadi perlu Anda ketahui bahwasanya keuntungannya ini rentang suhunya di 2000 sampai 10.000 ohm. Dia punya sensitivitas yang tinggi. Kemudian termistor PTC atau NTC aplikasinya banyak di voltage regulator. Ini trafo untuk mengatur tegangan, kemudian sensor suhu pada kulkas, menggunakan NTC atau PTC, kemudian pendeteksi kebakaran, ada sensor api mungkin, kemudian sensor suhu pada otomotif, sensor suhu pada komputer. Kalau komputer terlalu panas maka dia akan restart, kan ada tuh komputer yang kalau dia udah panas sekali digunakan dia restart sendiri. Kemudian sensor untuk memantau pengisian ulang baterai pada ponsel atau kamera atau laptop. Nah, jadi kalau baterainya penuh kan terjadi panas, maka dengan panas itu chargernya itu mati dengan sendirinya. Begitu juga dengan laptop atau dengan kamera. Kemudian ini job yang mungkin bisa dikerjakan dengan ini, ya, dengan sensor ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada namanya sensornya RTD, resistif temperatur detektor, bentuknya seperti ini. Resistif temperatur detektor ini memiliki fungsi sama dengan termistor jenis PTC, ya, jadi dia sama dengan PTC, dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Artinya semakin tinggi suhu semakin naik tahanan, kan gitu. Namun RTD lebih presisi, jadi dia lebih akurat dan memiliki akurasi yang tinggi jika dibanding dengan PTC. Kalau PTC tadi kelebihannya apa? Kelebihan PTC itu lebih sensitif, kan gitu. Kalau yang ini dia lebih akurat. Kemudian resistif RTD ini umumnya terbuat dari bahan platinum, sehingga disebut dengan platinum resistant termometer. Jadi ada dua istilahnya, bisa disebut sebagai RTD, bisa disebut sebagai PRT. Keuntungannya apa kalau menggunakan RTD? Rentang suhunya luas, yaitu min 200 derajat Celcius sampai plus 650 derajat Celcius, kan jauh tuh. Kalau tadi cuman 10 sampai 90, kalau sekarang dia min 200 terbaca sampai plus 650, kan 650 derajat sangat panas itu. Kemudian juga min 200 derajat Celcius juga sangat dingin, masih bisa terdeteksi oleh yang namanya RTD ini. Kemudian lanjut yang keempat, ada namanya termokopel. Termokopel ini jenis sensor suhu yang paling banyak digunakan. Hal ini karena rentang suhu operasional termokopel luas, berkisar min 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Ini lebih luas lagi. Kalau ini min 200 sampai plus 650, kalau ini min 200 sampai 200.000 derajat Celcius. Jadi bisa membaca panas yang sangat panas dia. Harganya relatif lebih rendah.
Termokopel pada dasarnya adalah sensor suhu termoelektrik yang terdiri dari dua persimpangan junction logam yang berbeda. Salah satu logam termokopel dijaga di suhu yang tetap atau konstan yang berfungsi sebagai junction referensi, sedangkan satunya lagi dikenakan suhu panas yang akan dideteksi. Dengan adanya perbedaan suhu di dua persimpangan tersebut, rangkaian akan menghasilkan tegangan listrik tertentu yang nilainya sebanding dengan suhu panas. Jadi ada dua kakinya, satu nanti dikasih panas, yang satu lagi tidak dikasih panas. Nah, jadi yang panas dengan yang tidak panas inilah yang diperbandingkan. Satunya referensi, satunya yang dipanaskan. Keuntungannya, memiliki rentang suhu yang luas, tahan terhadap goncangan atau getaran, kemudian memberikan respon langsung terhadap perubahan suhu. Berarti dia sensitif juga ini ya. Kemudian dia tahan terhadap goncangan. Alat itu kan harus kuat, secara konstruksinya kan harus kuat. Kita lanjut, ini 4 lagi, berarti ini 5 ini sebenarnya ya. Ini 5. Itu adalah IC LM35. Ini berbentuk alat elektronika nih IC ya. IC LM35 prinsip kerjanya tegangan keluaran bertambah 10 mV derajat Celcius dengan memberikan tegangan referensi negatif atau min Fs pada rangkaian. Ini digunakan untuk rangkaian elektronika ya. Jadi ini namanya sensor. Ini jenisnya adalah IC LM35. Oke. Ini lebih kepada sensor infrared. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita terkait dengan sensor suhu. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada termostat, yang kedua ada termistor. Termistor ini ada dua, ada NTC, ada PTC. Kemudian ada RTD, kemudian ada termokopel, kemudian ada IC LM35. Oke, itu pembahasan kita. Kemudian di metal jadi sudah saya ajarkan, di metal itu adalah dua buah metal yang didempetkan, memiliki muai panjang yang berbeda. Kalau kita panaskan tentu dia membengkok. Nah, kondisi membengkok ini yang dimanfaatkan untuk on off-nya saklar. Kalau dia tidak membengkok berarti terhubung antara satu buah saklar. Kalau dia membengkok berarti kan terputus antara saklar. Oke, ini juga sama dengan yang tadi, kan ada juga PTC, NTC, bentuknya ada dilihatkan. Kemudian ada jenis sensor suhu termokopel. Nah, ini dari dia termokopel ya. Jadi ini yang dipanaskan tadi, satu dipanaskan satu tidak tadi ya. Kemudian dibandingkan dari dua buah kaki ini tadi. Ini termokopel. Kemudian ini gambar daripada termokopel ya, untuk Anda pahami. Kemudian ini simbolnya. Ini LM35 yang barusan kita bahas, dia berbentuk IC ya. Sensor LM35 ini berbentuk IC. Nah, ini dia bentuknya seperti ini LM35. Kan ada tulisannya ini, silakan Anda lihat. Ada tulisannya ini LM35. Oke. Kemudian ada lagi sensor suhunya RTD. Ini yang RTD tadi, resistan thermal detector. Ini bentuknya RTD. Kelebihan kekurangannya sudah disampaikan tadi. Kemudian kita lihat lagi. Ini yang di metal. Jadi ada dua buah logam. Kemudian dia membengkok. Ketika kita panaskan, ketika suhunya sudah dingin kembali, maka dia lurus kembali. Nah, di metal itu ada di dalam termostat tadi. Termostat itu bisa digunakan di magic comb, magic jar, oven, dan lain-lain sebagainya. Ini ya, ini tadi contohnya. Kemudian ini kegunaan pada setrika. Jadi sebelum dia panas dia seperti ini terhubung, ya kan? Kalau dia udah membengkok, hubungannya itu menjadi terlepas, ya. Ini dia, ini bagian yang tetap. Ketika dia membengkok kan terlepas hubungannya. Ketika dia dingin kan antara ini dengan ini jadi terhubung. Ini rangkaian, ini listriknya kan gitu, kabel. Oke, ini udah masuk sensor cahaya, berarti udah selesai saya rasa itu penjelasan tentang sensor suhu. Anda ulang-ulang lagi videonya, boleh juga browsing di Google atau di YouTube untuk pemahaman lebih lanjut. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.